Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala, Rabb yang maha pengasih lagi maha penyayang. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Saudaraku yang dirahmati Allah, sebelum kita lanjut, mari bersama-sama kita ucapkan sholawat dengan penuh cinta dari hati. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Silakan engkau tuliskan sholawat itu di kolom komentar sebagai tanda cinta dan pengakuan kita sebagai umat beliau. Semoga dengan itu kita semua digolongkan sebagai umat Nabi Muhammad yang mendapatkan syafaat di hari akhir kelak. Semoga apapun yang menjadi hajat dan doa kita, baik yang berhubungan dengan kehidupan dunia maupun akhirat, segera dikabulkan oleh Allah. Semoga kita selalu diberi kesehatan, rezeki yang melimpah, dan senantiasa dalam lindungannya. Semoga Allah memberikan kemudahan bagi setiap urusan yang sedang kita perjuangkan, dan semoga Allah kuatkan hati kita dalam menghadapi setiap ujian hidup dengan sabar dan penuh tawakal. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku yang dirahmati Allah, pernahkah engkau mendengar kisah seseorang yang tadinya hidup dalam serba kekurangan, serba sempit, bahkan hampir putus asa? Lalu dalam hitungan hari Allah membukakan pintu rezeki yang tidak terhitung jumlahnya. Bayangkan, uang miliaran rupiah datang begitu saja tanpa pernah ia duga sebelumnya. Apa rahasianya? Ternyata kunci itu ada pada satu surat pendek dalam Al-Quran. Surat yang sering kita baca setiap hari dalam salat kita. Surat yang barangkali kita anggap kecil, namun di balik kesederhanaannya tersimpan rahasia besar. Itulah surah Al-Ikhlas. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, surah Al-Ikhlas adalah surah yang sangat istimewa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa membaca surah ini sama nilainya dengan membaca sepertiga Al-Quran. Surah ini mengajarkan kita tentang tauhid yang murni, keyakinan bahwa hanya Allah lah satu-satunya Tuhan yang tidak bergantung kepada siapapun, dan tidak ada satupun yang setara dengannya. Ketika seseorang memiliki tauhid dan keimanan yang kuat, maka hidupnya akan dipenuhi keberkahan. Bahkan urusan rezekinya pun akan dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka bisa kita bayangkan betapa besar keutamaan yang dikandungnya. Dan bila ia diamalkan dengan cara khusus, secara istiqamah selama 7 malam berturut-turut, insyaallah ia menjadi wasilah terbukanya pintu rezeki, terkabulnya doa, dan tercapainya segala hajat. Malam ini mari kita bersama-sama mengupas rahasia itu, bukan sekadar teori, tetapi juga kisah nyata, faedah, dan tata cara pengamalannya. Bayangkan saudaraku, ketika engkau sedang berada di titik terendah dalam hidupmu, hutang menumpuk, usaha macet, hati gelisah, dan hampir saja engkau menyerah. Lalu engkau duduk di sepertiga malam, membaca surah Al-Ikhlas dengan penuh keyakinan. Dalam beberapa hari, Allah mendatangkan pertolongan yang tidak pernah terlintas dalam pikiranmu. Orang-orang yang tidak kau sangka tiba-tiba datang membantu. Jalan keluar terbuka dari arah yang sebelumnya tertutup rapat. Itulah bukti bahwa firman Allah dan janjinya itu pasti benar. Baiklah saudaraku, sebelum mengamalkannya, ada satu hal penting yang tidak boleh kita abaikan, yaitu persiapan. Persiapan ini bukan sekadar aturan lahiriah,
tetapi bentuk penghormatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana kita hendak menghadap seorang Raja Agung, tentu kita menyiapkan diri sebaik-baiknya. Begitu pula saat kita hendak mengetuk pintu langit, mengadukan segala hajat kepada Allah yang Maha Kaya. Pertama, sucikan diri kita dengan berwudu. Biarkan setiap tetes air wudu menjadi penyuci dosa-dosa kecil, sehingga hati kita lebih tenang saat menghadapnya. Kedua, gunakan pakaian yang bersih, sebaiknya berwarna putih, karena putih adalah simbol kesucian, kesederhanaan, dan ketulusan hati kita di hadapan Allah. Ketiga, gunakan wewangian yang suci dan halal. Harumkan tubuh kita, karena Allah itu Maha Indah dan mencintai keindahan. Keempat, pilihlah tempat yang tenang, jauh dari gangguan dan keramaian, agar kita bisa hanyut dalam doa, zikir, dan tangisan rindu kepada Allah. Setelah mempersiapkan diri, langkah berikutnya adalah melaksanakan sholat sunnah. Pertama, 2 rakaat sholat tahajud. Diniatkan hanya karena Allah, sebagai wujud kerinduan kita, berjumpa dengannya di keheningan malam. Kedua, 2 rakaat sholat hajat. Diniatkan khusus untuk memohon agar segala hajat kita dikabulkan Allah. Pada rakaat pertama setelah membaca Al-Fatihah, bacalah surah Al-Kafirun, tanda penyerahan total bahwa kita hanya menyembah Allah semata. Pada rakaat kedua setelah membaca Al-Fatihah, bacalah surah Al-Ikhlas, surah yang mengandung tauhid agung, mengesahkan Allah Sang Maha Tunggal, sumber segala rezeki dan pertolongan. Setelah sholat, duduklah dengan tenang. Mulailah dengan beberapa surat utama ini. Pertama, surah Al-Fatihah dibaca 3 kali. Kedua, ayat kursi dibaca 3 kali. Ketiga, surah Al-Ikhlas dibaca 41 kali. Setelah itu, lanjutkan dengan zikir khusus, yaitu kalimat Hasbunallahu wa ni'mal wakil, yang artinya, cukuplah Allah menjadi penolong kami, dan Dia adalah sebaik-baik pelindung. Bacalah zikir ini sebanyak 450 kali dengan penuh keyakinan, khusyuk, dan pasrah. Saudaraku, amalan ini memiliki keutamaan yang sangat besar. Pertama, menjadi sebab terbukanya pintu rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Kedua, memudahkan pelunasan hutang yang terasa berat. Ketiga, menjadi wasilah dimudahkan segala urusan dan diangkat segala kesulitan. Keempat, menguatkan hati dalam tawakal kepada Allah. Inilah sebagian dari keutamaan surah Al-Ikhlas bila diamalkan dengan sungguh-sungguh. Namun, ingatlah saudaraku, amalan ini bukanlah mantra, bukan pula penyebab utama. Ini hanyalah wasilah, ikhtiar batin untuk memohon ridho Allah, yang sesungguhnya mengabulkan doa, membuka rezeki, dan melapangkan hati adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Jangan sampai hati kita bergantung pada dunia, tetapi gantungkanlah hati, jiwa, dan keyakinan kita hanya kepada Allah. Selain itu, amalan ini harus diiringi dengan ikhtiar lahiriah. Teruslah bekerja dengan sungguh-sungguh, berusaha dengan jujur, dan jangan pernah berhenti berdoa. Amalan batin tanpa usaha lahiriah ibarat burung yang hanya memiliki 1 sayap, ia tidak akan bisa terbang. Dan ingatlah, keberkahan lebih utama daripada sekadar kelimpahan materi. Saudaraku yang dirahmati Allah, jika engkau menerima ijazah ini, tuliskan di kolom komentar kata qabiltu, lalu sertakan doa dan hajatmu.
agar kita bisa saling mengaminkan. Mari kita bersama-sama berdoa sejenak. Tenangkan hatimu, resapilah dalam jiwamu, lalu kita aminkan bersama. Ya Allah, wahai Zat yang maha membuka dan maha memberi rezeki, bukakanlah untuk kami pintu-pintu rezeki yang luas, rezeki yang halal, yang berkah, yang mencukupi dunia dan akhirat kami. Ya Allah, jika selama ini rezeki kami sempit, luaskanlah. Jika usaha kami tertahan, mudahkanlah. Jika hati kami gelisah karena hutang dan kesulitan, tenangkanlah. Ya Allah, jadikanlah kami hamba-Mu yang kuat untuk selalu istiqomah. Jadikan amalan ringan ini sebagai pembuka keberkahan dalam hidup kami. Sembuhkan yang sakit di antara kami. Lapangkan yang sempit. Angkat derajat kami dan keluarga kami di dunia dan akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.